Oke, kembali di Gadget Station. Kali ini saya mau bikin tutorial terkait Raspberry Pi 4, instalasi Ubuntu Mate dengan versi ARM 64 bit. Nah, ini adalah link untuk downloadnya, nanti di deskripsi saya lampirkan. Nah, ini tinggal diklik saja. Ambil yang versi 64 bit, ARM 64 bit ya. Geser ke bawah. Nah, ini ada Raspberry Pi 64 bit. Diklik. Dan ada dua versi, ada dua versi 18.4 dan 20.4. Kita pilih ini 20.4. Langsung aja kita download di direct download. Dan setelah nanti muncul, kita masukkan ke folder yang akan kita tuju ya. Kalau misalkan nggak bisa muncul link downloadnya, diklik manual itu linknya. Nah, kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, hasil downloadnya. Dan berikut adalah hasil downloadnya di folder download. Saya tadi menaruhnya, saya taruh di di folder Raspberry. Ini saya ekstrak. Setelah selesai diekstrak, kita cek aja image ya, berbentuk image. Nah, ini kita klik linknya untuk proses write nanti. Langsung aja kita taruh nih. Nah, sorry tadi itu ke bypass ya. Kita tentukan drive-nya, drive yang untuk OS. Di situ apa tuh, E atau F itu. Intinya sih drive microSD. Kemudian tentukan file image-nya yang tadi sudah kita download. Kemudian klik write. Setelah itu tunggu sampai selesai, nyampe ada tulisan write-nya selesai. Ini lumayan agak lama, kita tinggalin aja kalau lagi proses kayak gini ya. Sekitar berapa ya? Ada 30 menitan lah. Nah, kalau udah muncul write successful, langsung kita menuju proses selanjutnya. Nah, ini proses pertama booting ya. Kita tunggu ini nyampe 100%, nyampe hijau semua tuh stripnya. Nah, oke, kita coba ya. Ini masih dengan Raspberry Pi 4 yang RAM-nya 4 GB. Jadi ini saya menginstal Ubuntu Mate 64 bit. Ya, dari segi performa sih saya kurang tahu ya kalau dari segi bootingnya ya. Tadi kan booting awal jadi agak lama. Ini kita coba restart aja. Kalau di Raspberry Pi OS itu lumayan cepet ya dibanding Windows sekalipun. Nah, kalau ini bagaimana? Saya belum coba sih, belum lihat. Ya, feeling saya sih lebih lama ya daripada Raspberry Pi OS atau yang dulunya Raspbian. Ini lebih lama. Loadingnya juga jadi banyak banget prosesnya. Tapi kelebihannya ini lebih komplit daripada Raspberry Pi OS ya, karena ini basisnya Ubuntu desktop ya, yang memang aplikasinya tuh lebih lengkap dari Raspberry Pi OS. Nah, cuman yang menu-menu pembelajaran programmingnya di sini belum ada. Jadi kalau pengen menu-menu kayak aplikasi buat belajar coding ya harus install sendiri ya. Ini mirip dengan Ubuntu versi lama yang masih pakai GNOME ya, GNOME versi 2. Ini seperti ini tampilannya. Ada kalkulator, aksesoris ya. Software updaternya juga kayak Ubuntu versi lama.
Cuman kalau package ini jelas-jelas beda ya dengan Ubuntu versi desktop, karena Ubuntu versi desktop itu kan berbasis Intel atau AMD atau disebut x86 ya, yang 64 bit maupun 32 bit. Kalau ini berbasis ARM, agak beda. Cuman kalau ngikutin update-nya ini dia ngikutin bawaannya developer sih nggak masalah ya. Kayak update OS-nya sih nggak masalah. Cuman aplikasinya kita nggak bisa sembarangan install. Kayak kemarin saya nyoba install Wine di sini, nggak bisa. Jadi tadinya mau nginstal aplikasi Windows saya di sini ternyata agak susah ya. Bisa, cuman saya belum bisa karena agak sedikit berbeda dengan Linux yang pada umumnya menggunakan prosesor Intel atau AMD. Terkait pandemi, bagaimana komputer sejutaan kayak gini tuh bisa buat kerja atau buat belajar nggak sih gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Ngapain juga beli komputer sejutaan tapi ternyata nggak bisa buat belajar. Secara umum sih sudah lengkap ya. Kita belajar misalkan pakai internet browsing, ada Mozilla Firefox. Lumayan ini ya, lumayan lengkap. Dan menurut saya cukup. Masih terbilang cukup, tapi nggak secepat Raspbian ya feel yang saya dapatkan ya. Saya nggak pakai hitung-hitungan lah, yang saya feeling yang saya dapat dari penggunaan Ubuntu Mate untuk Raspberry Pi OS ini agak lambat dibanding Raspberry Pi OS atau Raspbian. Ini tampilan YouTube tanpa ini ya, tanpa tanpa akun. Jadi kalau ada yang aneh-aneh emang si YouTube-nya yang nampilin seperti ini. Internet, oke. Ini transmission saya belum pernah nyoba tuh, maksudnya apa? Oh, BitTorrent, jadi kayak torrent klien gitu. Nah, di situ ada yang berkedip-kedip nih, gambar temperatur, artinya CPU-nya overheat ya. Jadi jangan terlalu dipaksain kalau misalkan ada lambang CPU overheat. Ya sebaiknya sih beli heatsink fan aja buat mendinginkan CPU-nya. Dijual terpisah, ada kok yang jual, nggak mahal, di bawah 100.000 juga ada. Kemudian kita mau ngomongin Office ya. Di sini ada Atril Document Viewer. Oh, bisa XPS, bisa PDF, bisa comic book, bisa tip. Wow, enak nih. XPS itu nggak semua device ada loh. Itu Windows doang loh kebanyakan. XPS Viewer. Jadi saingannya PDF ya. XPS. Office. Evolution itu untuk kayak Microsoft Outlook gitu. Jadi sebagai email client, kita lihat aja nih. Jadi kalau misalkan punya webmail seperti Gmail, ya diupdate, di setting di sini bisa. Masuk di di sini. Setting harus disetting dulu ya. Udah pada tahu lah, yang nggak tahu ya cari tutorialnya di YouTube banyak. Kalau mau dibikinin komen aja di video ini. Kemudian ini LibreOffice Calc ya, sama dengan Microsoft Excel ya. Di Raspberry Pi OS kemarin sudah saya bahas. Loadingnya tetap lebih cepat Raspberry Pi OS. Dia berbasis 32 bit, sedangkan ini 64 bit natif ya. Kita coba aja di sini 1, 2, 3, terus pakai rumus sum. Mastiin aja gitu buat kalian, sama nggak sih? Sama tuh, maksudnya sama dengan rumus-rumus yang di Excel secara umum. Apalagi anak SD masih jarang pakai fitur kayak gini.
Kemudian ada LibreOffice Impress, itu untuk PowerPoint ya. Duh, ini susah. Office. Nah, ini saya keluarin dulu aja. Wah, pakai ini nunjukin ini terus. Nunjukin overheat terus. Nah, ini nih. Gambar temperatur overheat ya. Kalau di Raspberry Pi OS kemarin nggak ada masalah seperti ini ya. Oke. Bisa juga karena yang saya pakai ini versi 64 bit, jadi memang lebih berat sih. Kalau pakai versi 32 bit lebih ringan. Cuman dia 2019, 2021 apa 2022 gitu. Ubuntu bakal menghentikan supportnya ya terkait OS dengan basis 32 bit. Oke, kita lihat lagi. Writer ya. Writer itu gantinya Microsoft Word. Oke, terus di sini ada tulisan education tapi nggak ada tuh. Kalau di Raspbian itu lengkap ya. Kalau ini enggak. Terus preference ya, display. Kita lihat. Nah, cuman di sini bisa full screen kalau pakai Ubuntu Mate ya. Kalau di Raspberry Pi OS harus kita cari tahu dulu itu kenapa kok nggak full gitu. Ininya sih layarnya tuh ada nyisain sedikit gitu ya, nggak ada layarnya. Nggak ada gambarnya. Jadi nggak full. Lihat CPU-nya 90% terus, CPU 4 100%. Wah, pantas. Memori yang kepake cuman 30-40%an lah maksimal. Swapnya not available. Kok nggak ada ya? Harusnya disetting ulang sih. Jadi ada swipe memori. Jadi kalau memorinya kepenuhan, dia muncul apa otomatis. Saya kurang paham, belum pernah nyoba. Nah, ini terkait CPU karena kayaknya maksimal terus, lebih baik siap-siap beli heatsink fan, heatsink sama fannya ya, supaya nggak overheat terus. Bisa juga nih karena masih versi beta 2 jadinya kurang optimal juga bisa. Oh, ada ini ya, ada keyboard on screen ya. Oh, saya baru tahu. Oke, software updater tadi gimana? Masih install. Kita lihat YouTube ya, apakah lancar nggak playbacknya? Tuh, nge-lag banget. Kayaknya video cardnya nggak jalan ya.
nggak jalan video cardnya. Ini patah-patah videonya, nge-lag, bener-bener nge-lag. Padahal ini bufferingnya udah duluan tuh, jadi koneksi internet di rumah tuh lancar, tapi playback di Raspberry-nya tuh nggak lancar. Oke, jadi teman-teman yang mau nginstal Ubuntu Mate untuk Raspberry Pi 4, saya saranin sih yang versi stabil ya. Saat ini belum ada yang kalau versi 20.04 yang release long term support LTS. Jadi kalau bisa sih nanti kalau udah stabil ya, bukan versi beta. Nah, terus kalau mau install apakah versi 64 bit atau 32 bit? Kalau tujuannya hanya untuk tadi ya kayak Office, nonton YouTube, browsing, lain-lain, saya saranin sih pakai 32 bit aja. Yang jelas di Raspberry Pi OS aja dengan 32 bit tuh lancar banget. Lancar, selancar-lancarnya. Jadi kalau ini kan tadi banyak banget gangguannya. Video nggak keplay lah, apalah. Jadi saya saranin pakai yang 32 bit kalau mau pakai Ubuntu Mate. Jadi karena Raspberry Pi OS itu nggak ada versi 64 bitnya ya, dia masih pakai 32 bit. Jadi ngikutin Raspberry Pi OS aja gitu, yang pakai 32 bit. Oke, kalau misalkan ada tanya-tanya silakan ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe kalau memang suka dengan pembahasan Ubuntu Mate ini. Jangan lupa like, subscribe, dan pantengin terus update informasi selanjutnya di channel Gadget Station. Sampai jumpa.